Ini adalah kisah tentang Andalusia, sejarah yang panjang dan masa keemasan serta penyesalan. Lembaran-lembaran awalnya ditulis dengan kisah kepahlawanan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta kejayaan. Tetapi lembaran-lembaran di akhirnya dipenuhi dengan pengkhianatan. Kisah ini merupakan sebuah sejarah yang menceritakan tentang kemuliaan dan kemenangan besar serta kenangan yang dilukiskan dengan air mata dan penyesalan. Bagaimanakah kondisi kita bisa sampai hingga pada titik ini? Bagaimanakah sebuah peradaban yang telah berdiri selama 800 tahun, di mana kaum muslimin telah merubah semenanjung Iberia menjadi sebuah taman surga yang hijau? Bagaimanakah peradaban tersebut dapat tumbang dengan sangat mudah? Atau bagaimanakah mungkin kota yang mana ilmu pengetahuan tersebar luas seperti cahaya yang menerangi kegelapan dapat kehilangan energinya? Apakah kesalahan dan kemunduran yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, serta apakah sebab sebenarnya keruntuhan dinasti itu? Ini adalah kisah lengkap yang sebenarnya tentang jatuhnya Andalusia. Kisah ini dimulai dengan penaklukan yang dipelopori oleh dinasti Umayyah dari tanah Arab hingga ke kawasan utara Afrika, hingga akhirnya sampai di negeri yang berada di ujung barat yang berhadapan langsung dengan semenanjung Iberia. Kemenangan demi kemenangan pun diraih, dan salah satu penaklukan yang paling penting dalam peristiwa ini adalah pertempuran Wadi Lakah yang terjadi pada tanggal 28 Ramadan, bertepatan dengan 19 Juli 711 Masehi. Di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Andalusia, di mana pasukan kaum muslimin dari dinasti Umayyah dengan pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan pasukan Visigot pimpinan Raja Roderick. Kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin yang menjadi penyebab jatuhnya kerajaan Visigot, bersamaan dengan jatuhnya negeri-negeri lain di semenanjung Iberia di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Penaklukan pun berlanjut ke daerah yang berada di sebelah utara, sampai akhirnya kaum muslimin pun dihadapkan dengan pertempuran Bilatus Syuhada pada tahun 114 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 732 Masehi, yang terjadi di antara pasukan kaum muslimin di bawah panji dinasti Umayyah di bawah pimpinan gubernur Andalusia Abdurrahman Al-Ghafiqi berhadapan dengan bangsa Frank dan Burgundi di bawah kepemimpinan Charles Martel, yang berakhir dengan menangnya pasukan Frank serta kembalinya pasukan kaum muslimin setelah terbunuhnya komandan mereka, Abdurrahman Al-Ghafiqi. Setelah kekalahan yang dialami dalam peperangan tersebut, berhentilah perluasan wilayah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa jika saja kaum muslimin menang dalam pertempuran itu, maka hampir seluruh tanah Eropa termasuk Prancis dan Jerman akan menjadi negeri Islam. Hanya saja, akhirnya mereka berhenti di Andalusia dan membangun peradaban yang besar di sana, yang kita masih dapat merasakan pengaruh positifnya sekaligus kesedihan atas kejatuhannya hingga hari ini. Islam tersebar di Andalusia melalui perantara Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Islam berada di sana selama 8 abad berturut-turut. Pemerintahan di Andalusia pada mulanya berdiri di atas asas keadilan dan berada di jalan yang lurus. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun tersebar luas. Di sana dibuka pula universitas pertama yang menampung para pelajar dari seluruh penjuru dunia. Seseorang yang ingin untuk mendapatkan pembelajaran dan menuai ilmu pengetahuan di tempat itu mau tidak mau harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu agar dia bisa mempelajari ilmu yang diajarkan di sana. Andalusia kala itu merupakan surga Firdaus bagi semua orang yang memandangnya, serta negeri subur yang menggabungkan antara keindahan dan ilmu pengetahuan, budaya dan ekonomi, serta kesejahteraan sosial dan keadilan. Andalusia berada dalam kemajuan dan perkembangan tanpa menghadapi permasalahan atau gangguan selama 330 tahun. Sampai pada akhirnya datanglah masa negara-negara Taif, yaitu masa terpecahnya Andalusia dalam kekuasaan raja-raja dan amir-amir yang memerintah masing-masing wilayah, yang menjadi permulaan masa pergolakan dan kekacauan dan menyebabkan kemunduran di Andalusia, sampai pada akhirnya datanglah masa keruntuhan Andalusia setelah jatuhnya Granada
benteng terakhir kaum muslimin pada tahun 897 Hijriah yang bertepatan dengan 1491 Masehi. Apakah sebab-sebab yang memunculkan faktor-faktor kemunduran tersebut yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Andalusia setelah sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan Islam selama 800 tahun lamanya? Apakah sebab-sebab yang harus kita pelajari baik-baik agar kita tahu bagaimana kekuatan bisa berbalik menjadi kelemahan, kejayaan menjadi kehinaan, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan para pendahulu kita, sehingga dapat kita manfaatkan untuk masa depan umat ini? Dengan bermulanya periode Thawaif di Andalusia, kaum muslimin pun mulai terbuai dan melenceng jauh dari pondasi yang menjadikan mereka berjaya selama ini. Ditambah dengan perpecahan yang menyusupi mereka, disertai dengan banyak niat buruk terhadap mereka yang ditujukan oleh para raja-raja Eropa dengan cara mendukung sebagian wilayah untuk melemahkan wilayah yang lainnya, serta memprovokasi para penguasa di masing-masing wilayah yang kala itu tenggelam dalam syahwat dan menuruti hawa nafsunya semata. José Antonio Conde, seorang penulis dan ahli sejarah Spanyol, berkata, orang-orang Arab telah kalah ketika mereka melupakan kebajikan yang dengannya mereka datang ke Spanyol, dan hati mereka condong kepada syahwat, kegembiraan yang berlebihan, dan bergelimang dalam kesenangan yang berdosa. Orang-orang Andalusia pada hari-hari terakhir mereka terbuai dalam limpahan kenikmatan dan terlelap dalam mimpi indahnya, serta tertawan oleh kekayaan yang dimilikinya. Mereka meninggalkan jejak nenek moyang mereka yang gagah berani dalam mempersiapkan segala kemungkinan buruk yang dihadapi. Ketika umat Islam memasuki Andalusia, slogan mereka kala itu adalah Tauhid, dan pimpinan mereka adalah Tariq bin Ziyad yang menyebarkan Islam di sana hanya dalam waktu 3 tahun. Maka pemerintahan umat Islam di Andalusia pun terus berjalan dan menjadi semakin kuat dengan rahmat Allah SWT dan tekad pemimpin kawakan Abdurrahman Ad-Dakhil yang pernah mengatakan ketika disajikan anggur kepadanya, "Saya ingin minuman yang menguatkan akal dan bukan menguranginya." Setelah para penakluk dan para pemimpin itu tiada, Andalusia hari demi hari semakin tenggelam dalam kelalaian yang disisipkan oleh raja-raja Eropa untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam melalui hiburan, musik, pergaulan bebas, dan amoralitas. Maka setelah itu muncullah perpecahan dan fanatisme jahiliyah yang pada akhirnya para pemimpin kaum muslimin pun lebih memilih untuk berkawan dengan para raja kaum Salibis. Hingga ketika Abu Hazm Jahwar bin Muhammad bin Jahwar mengumumkan penghapusan khilafah pada tahun 422 Hijriah, dan Andalusia pun berubah dari satu negara yang kuat menjadi banyak negara dan wilayah yang jumlahnya mencapai 27 wilayah yang terpecah dan saling memerangi di antara mereka. Dan kemudian perselisihan ini pun akhirnya berubah menjadi konflik antara raja-raja wilayah yang terpecah. Periode Thawaif adalah salah satu era yang paling kompleks dan paling bergejolak dalam sejarah Andalusia. Pada masa tersebut, kesatuan Andalusia hancur, yang kuat menyerang yang lemah, dan yang lemah bersekutu dengan tentara salib. Kerajaan Kristen di utara semakin kuat, sehingga berdirilah kerajaan Salibis seiring dengan melemahnya umat Islam, seperti kerajaan Kastil, kerajaan Aragon, kerajaan Leon, dan Basque. Dan yang lebih memperdalam luka kaum muslimin di Andalusia adalah sebuah perang antara negara bagian Zunnun di Toledo dengan Raja Zaragoza bin Hud, di mana kedua belah pihak tanpa malu-malu meminta bantuan kepada para raja Salibis di Spanyol untuk melawan sesama kaum muslimin satu sama lain. Pasukan salib pun dengan senang hati membantu umat Islam yang meminta bantuan kepada mereka dengan imbalan uang, benteng, wilayah kekuasaan, atau bahkan kota sepenuhnya. Konflik antara Toledo dan Zaragoza pun berlangsung dari tahun 1043 Masehi hingga 1046 Masehi. Pada masa tersebut, kerajaan-kerajaan tentara salib pun bersatu, sementara para raja Thawaif saling berperang. Kerajaan Kastil dan Leon bersatu di bawah kendali Raja Alfonso VI, yang pada akhirnya menguasai Toledo sepenuhnya pada tahun 477 Hijriah atau 1085 Masehi.
Akibat perpecahan politik, terbelahnya persatuan kaum muslimin di Andalusia, serta serangan gencar kaum Frank di negeri itu, dan hancurnya benteng demi benteng, bangsa Andalusia pun kemudian meminta bantuan dari dinasti Murabitun dan tentaranya yang berada di Maroko. Terlebih setelah Alfonso VI mempermalukan raja-raja Taif yang berada di sekitar wilayahnya dan serangannya yang membabi buta terhadap Islam. Hanya saja raja-raja Taif takut akan kekuatan baru yang datang dari selatan yang dapat menyingkirkan mereka dari singgasananya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dinasti Murabitun adalah pasukan yang keluar dengan niat untuk mengharap pahala dari Allah SWT, bukan untuk harta. Sehingga mereka kemudian mengirimkan delegasi ke Maroko untuk menemui pimpinan Al-Murabitun, Yusuf bin Tashfin, dan memintanya untuk menyeberang ke Andalusia untuk membantu bangsa Andalusia. Ketika Yusuf bin Tashfin, sang singa Murabitun, mengetahui apa yang menimpa kaum muslimin, dia pun mempersiapkan pasukan Murabitun, yang matahari telah merubah kulit mereka menjadi tameng, dan menjadikan Islam sebagai benteng dalam hati mereka, yang tidak mungkin untuk ditembus oleh siapapun. Yusuf bin Tashfin mengumumkan kepada kaum muslimin untuk keluar agar membantu saudara-saudara mereka di Andalusia. Gelombang besar kaum muslimin pun datang kepada mereka dari Marrakesh, Sahara, dan Zab, serta dari berbagai wilayah di Maroko. Mereka adalah tentara dengan tubuh manusia dan hati singa.